Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam waktu kurang dari 1 minggu ini, saya memberkati 2 keponakan. Satu namanya Wulan, anak kakak saya, dan mendapatkan pasangan namanya Bagas. Wulan itu bulan, Bagas itu Bagaskoro, itu matahari. Matahari dapat bulan, bulan menguasai malam, matahari menguasai siang. Seperti ada yang mengatur, semesta ini mengatur sedemikian rupa. Yang satunya lagi namanya Bintang. Dia mendapatkan pasangan namanya Edo. Saya memberkati mereka dengan penuh sukacita. Yang Bintang ini anak saudara kembar saya. Kebetulan Edo, pasangannya Bintang ini juga anak kembar. Dan saya juga punya keponakan yang punya anak kembar. Edo dengan kembarannya, saya dengan kembaran saya, lalu cucu keponakan saya kembar namanya Deva dan Diva. Lalu kita berfoto bertiga, ada kembar 3. Alam seperti mengatur. Dan ketika saya memperhatikan, ternyata yang menonjol dan ingin saya bagikan adalah masalah keteraturan. Pada waktu serah terima Bintang dan Edo, itu ada yang memberikan pihak laki-laki dan ada yang menerima pihak perempuan. Kemudian ketika mereka duduk, dibagi menjadi 2. Pihak laki-laki 1 baris sendiri, pihak perempuan 1 baris sendiri. Karena pada waktu serah-serahan istilahnya, itu ada unsur perkenalan. Dan sesudah diperkenalkan, cara duduk secara simbolis membantu sekali. Oh, ini dari pihak laki-laki, oh ini dari pihak perempuan. Kemudian kita bisa mengerti tempat kita ada di mana. Rupanya memang keteraturan dan keseimbangan itu melekat secara eksistensial, struktural di dalam ciptaan ini. Dan di situ pasti ada yang mengatur. Dan setiap di antara kita pasti menghendaki keteraturan. Artinya masing-masing menempati tempatnya sendiri di dalam semesta ini. Kalau tidak teratur, ada sesuatu yang tidak nyaman. Bukan hanya dalam hal-hal yang penting seperti perkawinan, seperti pertunangan, atau seperti pekerjaan. Semuanya ada strukturnya, ada sistemnya, ada keteraturannya, ada keseimbangannya. Dan menurut kitab suci, justru itulah artinya penciptaan kembali. Penciptaan itu juga bisa berarti dari chaos menjadi kronos. Dari tidak teratur menjadi teratur. Dari acak menjadi harmoni. Dan menurut saya seluruh semesta seperti itu, ada hukumnya. Dan karena itu main musik juga ada harmoninya. Kehidupan juga ada harmoninya. Seandainya kita bisa mengikuti hukum yang terjadi di dalam semesta ini, maka ada keteraturan dan ada keseimbangan. Yang paling penting kuncinya justru ada pada 2 hal itu. Keteraturan dan keseimbangan. Namun di situ juga sangat berperan kualitas-kualitas keutamaan seperti kerendahan hati dan komunikasi. Kemarin saya menyaksikan dan mengalami sendiri, komunikasi itu menjadi kunci bahwa apa yang direncanakan dari pihak yang satu dikomunikasikan kepada pihak yang lain dan kemudian sepakat untuk mengikuti keteraturan yang sudah disiapkan. Dan saya merasa dalam relasi juga harus ada
keteraturan, ada harmoni, ada keseimbangan. Bahkan seluruh unsur dimensi kehidupan ini harus ada unsur keteraturan dan keseimbangan. Entah itu relasi suami istri, relasi imam dengan umatnya, relasi antara besan dengan besan, semuanya. Kita harus mengerti bagaimana kita harus menempatkan diri kita. Sekaligus juga harus mampu bagaimana kita menjaga keseimbangan, keteraturan. Dan kalau kita bisa mengikuti hukum yang telah disediakan oleh semesta, kita akan memahami keindahan dan sekaligus pada saat yang sama kedamaian dan kesejahteraan. Bahkan dalam melukis itu ada komposisi. Dan komposisi itu sebetulnya mengadopsi apa yang terjadi di semesta ini. Maka kita juga perlu menjaga semesta ini dan mengikuti hukum-hukum yang memang berlaku. Di luar itu yang paling penting adalah bahwa nyata dari keteraturan yang ada dalam semesta, dalam diri kita, dalam kegiatan kita, dalam unconscious kita, sebetulnya ada yang mengatur. Dan Tuhan mengatur kehidupan ini sempurna. Sangat bijaksana. Kalau terjadi ketidakseimbangan, maka muncul keseimbangan. Dari acak menjadi teratur. Dari noise menjadi sebuah harmoni, lagu. Dan sebetulnya harmoni, keseimbangan adalah jalan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Baik dalam pekerjaan, hidup rumah tangga, maupun relasi sosial dengan masyarakat. Harmoni, keteraturan, dan persiapan dilaksanakan dalam komunikasi membuat kita sungguh-sungguh sadar apa yang perlu kita lakukan saat ini, di sini, di tempat kita masing-masing. Dan kemudian itulah yang terjadi dengan solusi-solusi kreatif yang kita temukan. Maka kita perlu mempunyai sikap dasar, kerendahan hati, berjaga-jaga, kesediaan untuk mengatur, dan fokus pada harmoni. Di semua dimensi kehidupan, baik relasi rumah tangga, relasi dengan atasan di pekerjaan, maupun relasi dengan semesta. Fokus pada keteraturan dan keseimbangan. Dan kemudian melatih diri untuk bersedia menyesuaikan diri, fokus pada harmoni, kesediaan untuk mengatur, dan juga kesediaan untuk diatur. Karena kita percaya bahwa keteraturan dan keseimbangan sudah melekat di dalam semesta ini. Semua perkara muncul karena tidak seimbang, karena tidak teratur, chaos. Dan kemudian diatur menjadi sebuah keteraturan dan harmoni. Itulah keselamatan, itulah ciptaan. Maka mari kita bertindak mengikuti irama hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, baik di dalam semesta maupun di dalam diri kita. Fokus pada harmoni, keteraturan, dan kesediaan untuk berkomunikasi yang dilandasi pada kerendahan hati, kesediaan diatur, sekaligus juga kesediaan untuk mengatur. Ada keseimbangan, ada keteraturan, ada harmoni. Tuhan sendiri mengatur kehidupan ini dengan sangat bijaksana karena cintanya. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.